nggak usah mikirin aku harus rajin, aku harus apa enggak, tapi yang perlu digali tuh apa sih yang bikin kamu happy ketika kamu belajar sesuatu. Hai Virgi, apa kabar? Halo, baik kabarnya. Ya, surviving ya. Work from home. Work from home ya. Gimana nih WFH? Gimana? Makin mumet atau makin happy? Makin produktif. Produktif, luar biasa. Makin produktif sih, lumayan. Karena kan nggak habis di jalan, terus juga nggak habis banyak meeting ya. Ad hoc juga berkurang kebetulan. Ya cuma ya itu strugglingnya apa ya, ya karena di apa rumah sendiri kan, ya lumayan juga harus bener apa memanage antara waktu kerja dengan waktu me time itu kayaknya penting. Oke, Tapi lumayan. oke lah. Gue inget banget waktu itu ketemu lu itu udah lama banget ya jadi asisten BI. Gila. Oh my god, itu udah lama banget. Itu tuh tahun berapa sih ya, baru lulus dari S1 nggak? 2014 kali ya, 15 ya, 14, 15 kayaknya sih. Itu lu baru 2014 ya lulus sekolah. S3 ya? Masih mau lagi nyari S3, Iya, inget banget. baru lulus ya S2 terus lagi cari kerjaan kalau nggak salah ya. Ya, dan Nah, itu waktu kita itu kita lu interview di BI. ya bener di BI di lantai berapa lupa di atas dan lu bilang gue lagi nyari S3 gitu. Iya, 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 iya. Sama-sama lagi itu ya, nyari kerjaan transisi sambil mau nyari sekolah lagi gitu ya, kalau nggak Ah, salah ya. ya waktu itu buat lu lagi apa? 2013 kayaknya. 13 ya. Kalau Mungkin ya kalau 13 14 sih kurang lebih. Dan lama banget sampai akhirnya ya maklumnya ada suara ya. Ini background suara itu orang ini. suaranya suara telepon gitu ya, background aduh kerekam lagi kan. Nah, itu terakhir itu gue paling inget waktu itu lu bilang gue lagi mau nyari S3. Nah, itu punya S3. Itu kenapa lu kepikiran banget pengen S3 pendaftar waktu itu? Hmm, Apa itu apa emang ya, cita-cita lu dari awal gitu pengen S3? udah tahu sih alhamdulillah apa ya, semenjak semenjak perpindahan istilahnya interest gitu ya, mulai dari dulu S1-nya manajemen ekonomi gitu, terus memang pingin ke ekonomi pembangunan, fokus kemiskinan saat itu. Terus begitu S2 di UK kan setahun ya, tapi kan exposure-nya sama apa literatur dan lain-lain kan besar banget gitu ya. Terus sampai akhirnya ketemu dan mendalami kerjaannya Bank Dunia saat itu. Terus ya mulailah cari-cari kalau bener-bener mau apa istilahnya kerja di Bank Dunia, terus fokusnya ke daerah kemiskinan, misalnya Afrika dan lain-lain, itu profil-profil orangnya seperti apa. Memang ini sih, memang S3 itu menjadi salah satu pintu yang harus dibuka dulu gitu kesannya. Jadi memang begitu lulus S2 langsung tahu mau balik dulu ke Indonesia, kerja dulu 2 tahun, dan maunya hanya fokus kemiskinan, tapi itu sambil nyiapin riset buat S3 sebenarnya. Jadi ya udah tahu sih sebenarnya. Oh, berarti Setelah udah cita-cita ya mau jadi S3 di kemiskinan gitu fokusnya. fokusnya iya, sebenarnya bukan S3-nya sih yang aku cari, tapi lebih ke arah training ya, formal training di riset. Karena sebenarnya pentingnya S3 kan bukan degree-nya ya, tapi justru apa yang kita pelajarin di ketika kita ambil degree itu gitu. Which is itu kalau makanya aku sengaja milih UK juga kan pendalamannya di risetnya rather than banyak mungkin di kelasnya gitu. Mungkin preference orang beda, tapi kalau aku tahu memang sudah ingin jadi peneliti dan penelitinya itu di bidang kemiskinan. Cita-cita jadi peneliti atau memang udah dari awal pengen seneng yang pengen kayak misalnya curiosity-nya pengen pengen tahu pengen apa bla bla apa cita-cita atau ada proses tuh sejarahnya jadi peneliti. Prosesnya lumayan lumayan dark I think. Dulu dari kecil awal tuh cita-citanya selalu dokter. Hmm. Apa ya, kenapanya nggak tahu, pokoknya kayaknya waktu kecil kan dapat kan pasti pertanyaan dari orang tua, pingin jadi apa, terus dokter gitu kan, selalu itu sampai sampai SMA. Cuman nggak tahu kenapa tuh SMA tuh kalau nggak salah kan mulai rame internet ya, Hmm. pakai internet udah lumayan rame mulai pakai internet, terus mulai banyak exposure lah, oh ternyata kok udah mulai banyak orang yang sekolah di luar negeri dan lain-lain, tapi nggak tahu kenapa tuh jadi pikiran tuh berubah gitu, berubah dalam artian uh, kayaknya
nggak bisa nih kalau aku jadi dokter aja terus compete di Indonesia. I wouldn't actually survive it in the future. Jadi aku juga tiba-tiba pingin kuliah di luar, tapi nggak tahu tuh mau jadi apa, mau jurusan apa, nggak tahu gitu. Gitu sih. Jadi tapi memang kebetulan pas SMA apa ya, susah nih ceritanya dari mana, tapi itu sih yang namanya apa sih, Steve Jobs kan bilang connecting the dots gitu. Sebenarnya jalanku tuh nggak mulus, tapi kayaknya pada poin karir hidup tuh sekarang udah bisa mulai melihat itu sih, connecting the dots. Dulunya pingin jadi dokter, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa berubah jadi kuliah di Jepang, ekonomi, terus baca satu buku, tertarik kemiskinan, sampai sekarang kerja di Bank Dunia gitu. Tapi memang lucunya dari SMA itu juga ekskul saya itu yang namanya, kalau nggak salah aku lupa ya, SP, Sains dan Penelitian, dan bidangnya itu lucunya juga ekonomi. Dan itu sebenarnya hanya ngikutin senior-senior aja sih, kan kita kan selalu dulu, oh senior yang mana gitu kan, perlu diinin dilihat gitu, kayak apa sih, kayak mentornya gitu. Kebetulan mentorku saat itu memang bidangnya ekonomi, jadi dari SMA juga udah apa ya, ekskulnya penelitian kemana-mana gitu. Terus nggak tahu kenapa sekarang juga jadi peneliti. Connecting the dots baru sekarang sih sebenarnya. Oke. Berarti waktu itu masuk ekonomi itu memang karena nggak sengaja gitu ya, tiba-tiba masuk ke ekonomi, dan akhirnya terjebak di ekonomi, nggak mau lepas dari ekonomi. Kayaknya gitu sih ya. Iya ya, nggak mau lepas kayaknya, udah Suka klik lah. banget sama ekonomi. Dan sebenarnya ya ilmu ekonominya juga khusus sih, khusus memang yang membantu itu ya, ekonomi pembangunan ya sebenarnya fokusnya di situ. Lurus-lurus aja kayaknya semenjak kecelakaan itu, terus jadi ya itulah tanggung jawab ya, kalau kita udah milih sesuatu ya komit di situ gitu, sampai sekarang. Oke, tekun aja di bidang ekonomi aja gitu ya intinya. Kalau dari Virgi sendiri, biar apa? Mungkin expert di situ, atau seperti apa pandangan Virgi? Kenapa mesti tekun di ekonomi? Kenapa nggak pindah ke jurusan lain gitu? Misalkan Virgi awalnya kan ekonomi S1 tentang tadi yang mentor tentang kemiskinan, tak apa. Kadangkala kan ketika sudah tahu, oh ekonomi apa nih, kadangkala kan orang pindah ke tempat lain gitu. Nyoba yang lain misalkan. Nah, kenapa Virgi mau menekuni sampai akhirnya mendapatkan degree yang paling tinggi gitu, itu PhD gitu di ekonomi aja. Untuk kata passion. Oh, passion ya. Jadi kenapa harus tekun, sebenarnya bukan harus tekun, tapi lebih ke arah dengerin dulu kata hatinya sendiri, passionnya di mana. Tekun dan lain-lain menurut saya itu konsekuensi dari passion itu sendiri gitu. Sebenarnya udah sempet mau berubah sih awal-awal ya, S1 dulu kan jurusan dari SD sampai SMA tuh kan lebih ke arah, bukan aja di SMA tuh kan sains banget, matematik gitu ya, biologi, fisika, terus tiba-tiba kan switch ke S1 manajemen gitu ya, manajemen dan ekonomi, accounting terutama, dan terus terang memang ya tapi dijalani aja gitu, tapi ternyata passionnya bukan di situ, sampai pada poin ya aku cari sih, kepikiran konsul sama orang tua, apa pulang aja ya, saat itu di Jepang, apa pulang aja ya gitu, pulang aja Pak, aku kayaknya nggak suka dengan ini, apa sih accounting gitu, I don't see the meaning behind all of those words saat itu ya. Terus orang tua cukup keras sih bapak ya, karena kebetulan waktu itu masuk tahun ketiga kuliah ya, bapak bilang sih waktu itu, bilang bahwa dia udah tahun ketiga gitu kan, terus apa kalau misalnya mau balik ke kedokteran, pulang ke Indonesia menurut bapak udah telat gitu. Jadi ada satu kalimat yang menurut aku super, sampai sekarang aku pegang sih, yaitu tadi gitu, jalanin aja gitu, karena itu udah pilihan Ade, dan Ade harus tanggung jawab sama pilihannya sendiri gitu. Akhirnya jalan keluarnya saat itu aku nggak milih untuk switch jurusan, tapi lebih ke arah justru malah mendalami gitu, apa sih dari ilmu ini yang sebenarnya ada sisi yang bisa aku apa sih istilahnya, passionku di situ nggak sih sebenarnya. Aku baca buku sampai ketemu ya itu tadi, apa buku apa ya, Nobel Prize winner Muhammad Yunus ya, Banking for the Poor, and that where everything changes gitu, apa bahwa orang miskin itu ternyata miskin karena as simple as mereka tuh nggak bisa nulis dan baca, nggak bisa tanda tangan, akhirnya mereka nggak punya akses ke banking, as simple as that gitu. Akhirnya aku belajar tentang ekonomi dari sisi situ gitu. Jadi ya tadi jawabannya itu si passion. Kenapa harus tekun ya, sebenarnya nggak usah mikirin aku harus rajin, aku harus apa enggak, tapi yang perlu digali tuh apa sih yang bikin kamu happy ketika kamu belajar sesuatu, itu sih kayaknya menurut aku. Oh, jadi passion juga proses ya. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba passion gue di sini. Kadang kan bukan masih orang umumnya, gue nggak passion di sini.
ternyata passion itu butuh proses yang panjang ya. Jadi kayak entah komitmen, entah apa dalamin dulu baru ketemu passionnya. Oke. Ya, Nah, betul. selanjutnya itu nih Virgi waktu itu maksudnya sampai S3 kan karena mendalami nih. Dan Mm-mm. sorry nih ya, misalkan gue nggak bermaksud menyinggung atau apa. Waktu itu gue pernah nanya ke lu, dan gue masih ingat sampai sekarang. Kurang lebih Oh seperti ya. ini. Waktu di BI tuh, waktu kita lagi kumpul, kan Hmm. kita pulang bareng tuh. Sebelum pulang Hmm. kita makan nasi kotak dulu, kan dikasih nasi kotak nasi Padang tuh sama si direkturnya. Oh, ya ampun. Dulu tuh kita interview itu aku sebulan sebelum kontrak tempat kerjaku habis lah saat itu. Jadi itu bit ini sih Kalau nggak masa salah kita itu masih di Pejaten ya kantor waktu di BI itu ya sebelum pindah. Kalau nggak dulu aku tuh lagi di CIPG dan kerja sebagai peneliti di UKP 4. Tapi salah. kontrak itu sebulan sebelum mau habis gitu. Jadi ngebut cari kerjaan. Saat itu bener-bener linglung ketemu kamu. Susah banget. Ya dan itu gue inget banget lu ngomong kurang lebih gini, maksudnya persis kata-katanya nggak terlalu terekam, tapi inti poinnya adalah ini apa? Masih inget aja, it was like more than 5 years ago. Iya masih masih inget dan itu waktu itu gue nanya lu ngapain? Iya gue lagi nyari S3. Lu bilang gitu. Terus itu gue bilang gini, oh kenapa sih lu pengen sekolah tinggi-tinggi? Maksudnya ada pandangan bahwa misalkan gini, ya culture kita misalkan ya, gampangnya gini, kayak, weh lu S3 pria lah pada umumnya gitu. S3 serem juga nih, lu ngambil S3. Terus lu bilang gini, gue masih masih ingat lah, inti poinnya adalah kenapa sih laki-laki tuh apa namanya pandangannya wanita tuh kalau S3 tuh tanda kutip menakutkan. Dan itu gue bilang, oke, gue nggak bisa jawab. Terus lu kenapa bisa berpikiran, lu punya pikiran kayak gitu? Ya udah gue mau S3 ya so what dengan pandangan orang lain gitu. Kenapa lu mesti kekeh mau ya udah gue mau S3 dong gitu. Maksudnya kenapa kekeh Ya maksudnya mau kenapa stay fokus ya udah gue mau S3 dan ada dan gue sangat sampai sampai terekam sekarang, iya kenapa sih laki-laki mesti takut dengan wanita yang berpendidikan tinggi gitu. Bahwa pendidikan wanita juga harus tinggi juga gitu. Apa pandangan lu mendukung bahwa wanita tuh harus sekolah tinggi juga dong, jangan mau kalah dengan misalkan laki-laki, diskriminasi tanda kutip lah. Mungkin culture kita kan seperti halnya misalkan perempuan udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu loh. Udahlah cukup aja S1 misalkan ya. Sebagian masyarakat kita mungkin berpandangan seperti itu. Tapi saat itu lu mendobrak pikiran bahwa ya wanita juga harus pendidikan tinggi gitu loh. Ini kayak semacam mungkin buat para wanita di luar sana yang itu ya harus mengenyam juga pendidikan tinggi sampai saat ini akhirnya kalau gue pribadi berpikir ya nggak apa-apa misalkan Citra mau sekolah tinggi ya udah nggak apa-apa S3 aja gitu. Bravo, I'm so proud of you. Yes, I do think men should think like that too. Menurutku apa ya? Ya itu banyak sih alasannya sebenarnya dari keluarga dan keluargaku juga berproses juga gitu ya. Tapi sebenarnya kalau mau diringkas ya semuanya tuh berdasar pada keluargaku sih. Bapakku itu bilang bahwa meskipun sebenarnya translate itu bukan dari S2 ke S3 gitu ya, tapi bapakku tuh selalu bilang sama anak-anaknya, background aja ya, background tuh dalam artian aku tuh bukan orang dari keluarga berada gitu, dalam artian mungkin sekarang ya alhamdulillah lah middle class gitu ya, orang tua ketika aku SMA apa udah mulai karir bapak nanjak gitu, tapi I was living in a very apa ya decent modest family gitu, beli mainan nggak bisa, even beli buku aja tuh buat kalau yang lain kan pada baca komik tuh nggak bisa dan lain-lain gitu. Mungkin kenapa aku akhirnya itu ya tertarik ke education, kemiskinan tuh juga because I was living in one gitu. Meskipun ya ada masa di mana makan telur ceplok, chicken nugget dan lain-lain. Jadi ketika kita anak-anaknya lagi stres belajar dan gak mau belajar, namanya anak kecil kan capek, kenapa sih harus belajar, kenapa sih harus ranking gitu kan. Bapak tuh selalu ngomong, bapak dulu miskin, bapak dulu ini lucu sih, aku baru pindah ke apartemen di belakang Hotel Kusuma Chandra, tahu nggak Planet Hollywood. Dulu bapakku itu ini tukang bangunan di sana, jadi salah satu orang yang ikutan bangun gitu. Itu yang diulang-ulang sama bapak, dalam artian bapak dulu itu hidupnya susah. Sekarang bapak udah berubah dalam artian punya karir, mama juga. Jadi anak-anak bapak harus lebih dari orang tuanya itu gitu. Nah saat itu namanya anak kecil kan kita nggak ngerti ya. Aku ngelihatnya cuma taunya
oh oke oke gitu, tapi masih lebih di apa tuh nggak pernah dijelasin. Nah interpretasi aku adalah pendidikan gitu, karena bapak sama mama tuh selalu kayak anak harus sekolah harus sekolah harus sekolah gitu. Jadi buat aku sendiri itu interpretasiku karena bapakku kebetulan alhamdulillah S2, jadi ya aku harus S3 gitu. Itu sih sebenarnya as simple as that. Tapi aku saat itu juga nggak ngerti S3 tuh apa, kalau dapat S3 tuh untuk karirnya tuh apa tuh nggak, sama sekali nggak ada. Tapi pokoknya selalu tertanam I have to actually have this doctoral degree gitu. Terus tadi kenapa istilahnya punya pikiran, ya kenapa laki-laki harus berpikiran kalau Ya, S3 itu takut. ya. Itu sebenarnya ada sisi dobrakan juga sih, ya. Maksudnya dalam artian ya itu kembali ke keluarga ya. Bapak sama mama tuh juga takut ketika aku mentranslate pesan dari bapak seperti itu gitu. Bahkan waktu lulus S1 di Jepang, diskriminasi itu mulai dari keluargaku sendiri, dalam artian mama dulu bilang waktu tahun keempat, dek nanti kalau lulus S1 jangan keluar negeri lagi ya sebelum nikah, nanti susah cari jodohnya, gitulah intinya kayak gitu. Justru dari situ aku malah why gitu kan, kenapa gitu, kenapa education jadi salah satu penghalang untuk kita berkeluarga gitu. Tapi in short menurutku sih tertolong dari kuliah di luar juga kali ya, Atia kan ketemu banyak orang, and then ketemu, ya itulah ketemu ngobrol-ngobrol, oh ternyata sudah banyak perempuan yang juga S2 di luar negeri atau S3 di luar negeri, dan yang namanya bahwa perempuan harus di bawah laki-laki itu sesuatu hal yang menjadi asing akhirnya gitu. Semakin kita banyak ngobrol, makanya menurut aku kuliah di luar ini jadi kemana-mana. Tapi menurut aku kuliah di luar negeri itu buat aku dampak terbesarnya adalah itu perubahan cara pikir gitu. Yang di situ jadi buat aku asing. Banyak value-value yang lokal yang akhirnya aku oh ya ini nggak kurang baik gitu. Di situ sih sebenarnya. Jadi ya itu tadi ya, maksudnya pendidikan itu kan ya hanyalah pendidikan gitu. Tidak ada kaitannya dengan istilahnya ketika kita berkeluarga kan gitu. Yang kalau mau berkeluarga ya kaitannya pada karakternya. Tapi mungkin pesanku lebih ke arah ini sih. Jodoh itu kan prinsip hidup sih Niat. Jodoh itu ini jadi kemana-mana. Cuma tadi Apa? kan Apa kaitan justru itu kemana-mananya itu? maksudku gini. Kalau pendidikan itu sesuatu yang bisa aku usahain dengan diriku sendiri kan. Kalau jodoh itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa berusaha dengan satu sendiri. Ibaratnya kalau kita tepuk tangan butuh dua tangan gitu. Jadi ya bukan berarti ketika aku pingin S3 itu aku lupa dengan pingin berkeluarga dan lain. Tapi ya Allah ngasih jalannya itu gitu. Jadi buat aku sih karena saat itu tidak ada pilihan, let's say antara menikah dan S2 dan S3, yang datang selalu pendidikan, nggak tahu dilalahnya Allah ngasih jalan itu, ya udah gitu. Pesanku itu sih kepada teman-teman semua, terutama yang masih muda, temukanlah passionmu gitu. Terus lupakanlah hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol gitu, terutama mengenai jodoh dan sebagainya. Kalau Allah ngasih jalan ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang yang datang pendidikan dulu, why not? Jadi jangan pusing milih sesuatu yang belum di tangan gitu kan. Ibaratnya belum punya pacar, belum punya tunangan, kayak gue S2 dulu nggak ya, gue S3 dulu nggak ya gitu. Itu sih menurut yang Keren banget nih, keren banget. Jawabannya keren banget. Dan itu juga kayak gue rasain juga ketemu Citra, itu mau S2. Gue bilang, udah S2 aja kali gitu, nggak ada pengaruhnya. Gue nggak ada pengaruh, mau S2 lah. Bahkan baru 3 bulan nikah, dia berangkat S2 ditinggalin setahun. Ya udah berangkat aja, nggak masalah gitu. Ya gue setuju sama pandangan pandangan Virgi gitu. Kalau ya jalanin aja. Kalau dalam agama itu kan pengetahuan itu nomor satu, tidak ada halangan baik laki-laki maupun perempuan. Itu nggak boleh dihalangin. Ya mungkin ini buat laki-laki juga ya, bahwa pengetahuan itu mempunyai hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh diskriminasi. Jadi itu pengetahuan sama. Tuhan memberikan pengetahuan itu tidak membedakan antara siapa dia, laki, perempuan, kaya, miskin, pokoknya sama selama dia mau berusaha. Itu jawaban ngena sih ya Firdi ya. Keren sih, harusnya lu punya pandangan atau prinsip seperti itu jarang. Jadi kalau gue sendiri melihat perempuan itu yang gue kagumin, atau bukan maksudnya dalam tanda kutip lah, ke apa ya, kecantikan itu dari otaknya gitu, dari apa namanya, melihat bahwa wah pengetahuannya segalanya. Karena kalau fisik itu mungkin bisa bisa hilang dengan sendirinya, entah tua, entah fat, entah apa ya, entah operasi, entah apa. Nah itu ini pribadi aja, tapi saya nggak tahu, mudah-mudahan laki-laki di luar sana melihat wanita jangan memandang lagi dari sisi luarnya aja, tapi bagaimana dia punya pandangan hidup ke depan. Ya, keren lah Virgi. Uh, pengetahuan ininya apa namanya, motivasinya keren banget.
Dan lu tuh dari awal memang mau lembaga internasional masuk ke situ. Iya, Oke, berarti. karena iya iya tuh karena begini menurut saya ya itu tadi siapa istilahnya kuliah di luar itu merubah segalanya buatku, terutama cara pikir ya apa eh, jadi dulu tuh pingin banget dulu saya punya prinsip which is sampai sekarang sih kalau kuliah itu di luar negeri supaya banyak exposure kualitas dan network sih sebenarnya yang ini bukan berarti kualitas dalam negeri jelek tapi network cara pikir gitu itu yang aku cari sebenarnya tapi yang namanya bekerja itu ya kembali ke Indonesia mengabdi sama Indonesia gitu tapi aku berubah tuh cara pikir yang itu sedikit ketika aku sekolah S3 gitu karena apa namanya semakin kita membaca, aku jadi semakin tahu gitu bahwa yes Indonesia itu masalah kemiskinannya tuh pelik banget gitu. Tapi sebenarnya masih banyak di negara-negara bagian dunia yang lain, terutama apa ya African region gitu kan, terus Pacific Islands yang masalahnya tuh jauh lebih kompleks dibanding Indonesia. Gitu. Jadi bukan berarti kan kita selalu kadang berita tuh hanya dilihat yang negatif-negatif ya. Kalau di luar itu sebenarnya Indonesia tuh cukup salah satu negara berkembang yang sebenarnya nah istilahnya apa ya pembangunannya cukup inklusif gitu jadi beritanya tuh banyak yang positif di situ sih aku banyak belajar tentang bagaimana sanitasi air bersih aja tuh susah untuk orang-orang di Afrika gitu jadi kenapa aku pingin ke lembaga internasional sebenarnya itu gitu karena aku pingin kerja one day masih sih berharap pingin pingin bener-bener kerja mengerti persoalan kemiskinan itu tapi tidak hanya dari perspektif Indonesia gitu. Sampai sekarang aku riset so far masih tentang Indonesia gitu. Tapi aku benar-benar pingin mendalami persoalan kemiskinan, pendidikan dari segi yang lebih maaf ya katakannya tapi bobrok gitu istilahnya ya itu tadi ya buatku ketika aku bisa mengerti masalah kemiskinan dan mengerti itu dan istilahnya nanti designing social protection dan lain-lain untuk itu jadi ada reward sendiri gitu. Nah, bekerja di lembaga internasional tuh ngasih exposure kita untuk itu gitu, kesempatan kita untuk let's say even sekarang aku base-nya di Jakarta, itu setiap kerjaan yang kita kerjain alhamdulillah di Citra Citra tahu juga itu selalu di ada pembandingnya gitu. Kayak sekarang nih misalnya COVID ya, terus ada World Bank tuh introducing apa survei namanya high frequency yang intinya tuh tracking welfare-nya orang-orang yang terdampak di Indonesia. Nah, tapi sebenarnya nggak hanya di Indonesia, negara-negara lain tim kemiskinan itu juga melakukan survei yang sama. Nah, di situ akhirnya kena exposure kan. Oh iya ternyata kasusnya di Myanmar begini, kasusnya di Filipina begini. Itu sih kenapa pingin sebenarnya di lembaga internasional. Dan lu udah nyiapin semuanya di awal. Jadi misalkan kayak apa syarat-syaratnya gitu. Ini di World Bank ini syaratnya nih harus misalkan ya pendidikannya minimal misalkan S2 misalkan atau S3 dari awal emang sudah tahu syarat-syarat itu atau memang ya proses aja tiba-tiba masuk ke World Bank proses ya. Proses. Nah, jujur aku sebenarnya sebelum ke World Bank tuh pingin pingin kerja di akademiknya ya Eropa lah ya tadinya mau begitu apa uh, istilahnya mau mendalami riset lagi aku ya itu namanya orang ketika udah dikasih tetes air gitu ya kalau lagi haus semakin haus gitu nah di S3 tuh aku justru semakin semakin ngerasa bodoh gitu jadi akhirnya aku pingin boleh nggak sih aku stay dulu 2-3 tahun aja for me to build network gitu aku tadi itu lulus S3 pingin kerja dulu di I don't know UK atau Eropa um, untuk belajar apa aplikasi grant atau funding gitu kan ketika kalau di Eropa kan atau di UK gitu kan di akademisi kebanyakan kita harus apply funding terus riset di mana-mana sama juga cari itu tadi riset cross country study kan comparison tadinya cita-citanya gitu jadi ketika aku balik ke Indonesia tuh I have one knowledge I have expertise tapi juga I do have the network gitu jadi nggak cuma pulang Indonesia bawa degree tapi bawa network yang nanti you know rencananya kan mungkin bisa masukin funding bawa funding ke Indonesia cita-citanya itu tadi cuman ya itu tadi kan at the end of the day kenapa kita pusing dengan hal yang kita nggak punya di tangan jadi saat itu aku nge-apply kerjaan setahun sebelum aku selesai sekolah udah mulai nge-apply kerjaan mulai dari yang di UK Eropa sama yang kebetulan ini di Bank Dunia itu sebenarnya itu temen sih aku nggak beneran nyari gitu oh ada posisi temen oke dia ada posisi ini pas sama profilmu aku apply aja dan ternyata dilalahnya yang dapet ya yang ini gitu. Networking ya penting ya. Iya sih itu out of nowhere ini beneran aku tuh beneran nggak terus terang waktu itu job huntingnya malah
nggak nyari di Indonesia gitu, karena ya itu tadi dengan beberapa alasan itu. Tapi ya itu tadi, tiba-tiba teman baik ngirimin WhatsApp gitu, Virgi ini ada lowongan, why don't you apply? And then I did. Terus ya itu, nulis esainya aja kayaknya 2-3 hari sebelum deadline deh. Gue Gitu banyak sih. banyak pelajaran diambil ya, bahwa sesuatu memang jalanin aja proses ya, semuanya nikmatin, dan ya nanti kita nggak tahu rezeki ada di mana gitu kan. Kayak halnya sekolah, jadi orang nggak usah mikirin nih mau sekolah apa kerja dulu nih, atau sekolah atau yang lain dulu nih ya, yang mana aja dulu mungkin diambil, bahwa tidak boleh ada pemikiran yang lain-lain. Nah, ini gue pelajaran dari yang lo apa selama ini lo katakan gitu. Oke ya, soalnya banyak sekali kan mahasiswa mungkin ya, terutama yang baru lulus gitu ya, milih kerja atau sekolah dulu. Nah, itu baiknya gimana tuh Virgi? Apa coba aja keduanya? Misalkan ya, dari Virgi nih yang sebagai inspirasi lah, sampai akhirnya melanjut ke sekolah dulu, kerja, atau malah ya tadi yang kayak Virgi bilang, kita nggak tahu apa yang di tangan, kita coba aja dulu mau sekolah ataupun kerja. Menurut pandang Virgi tuh kayak gimana? Seperti apa tuh? It's a very difficult question. Gak ada bullet point, gak ada bullet apa ya, single bullet to that answer gitu. Dalam artian apa ya? Itu tadi pesannya bahwa nggak usah pusing apa yang di tangan aja, itu it comes with a condition, right? The condition that we actually make efforts to realize our goals kan. Jadi meskipun saat itu aku nggak punya apa-apa di tangan, sekolah kan tetap lanjut ya untuk defense, nyiapin tesis, tapi juga job hunting kan tetap jalan gitu. Kalau aku nggak job hunting, aku nggak mungkin punya kerjaan, kebayang nggak? Jadi sebenarnya meskipun kita nggak punya sesuatu di tangan, usaha tuh harus jalan terus sih, gitu. Nah, kembali ke pertanyaanmu mengenai apakah setelah selesai kuliah mau kerja dulu apa enggak, itu plus minus ya. Uh, aku nggak, I don't wanna sound Ya, oke. scary, Ya, ya, ya. tapi aku tuh seseorang yang selalu, mungkin karena gitu lagi kembali ke keluarga, bapakku tuh he's a planner gitu, jadi dia he's a visionary gitu, jadi dia tuh punya selalu vision bahwa keluarga dia tuh 5 tahun 10 tahun ke depan tuh mau di mana. Bapak tuh gitu kak, kayak oke adek 5 tahun ke depan gimana, mau apa gitu. Nah kebetulan ya itu tadi begitu S1 kan aku udah tahu mau jadi peneliti di bidang kemiskinan kan. So, and then I know how to reach that point. Tapi I do have a goal gitu, bahwa dalam waktu 4-5 tahun ke depan untuk mencapai posisi sekarang harus apa gitu kan, mau kerja dulu atau peneliti dulu gitu. Nah menurutku itu sih yang jadi bukan pada pilihannya yang kita lihat gitu, apakah mau kerja dulu atau mau sekolah dulu, tapi sebenarnya sekolah tuh untuk apa sih? Kalian tuh 5 tahun 10 ya nggak usah jauh-jauh 10 tahun deh, pusing kayaknya ya. 10 tahun kan belum tahu juga ya. Kalau 5 tahun ke depan tuh mau just envision yourself gitu, mau ngapain gitu. Apa kalau memang mau kerja, why not gitu kan, job hunting aja. Tapi kalau mau jadi peneliti atau dan sebagainya ya cari tahu lah untuk mencapai pada posisi itu. Itu sih menurut. Speechless ya ketika lu ngomong, ya lu sekolah buat apa gitu. Nah, itu poin penting. Kadangkala ya, kadangkala itu ya gue nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi beneran gue speechless ketika lu ngomong, ya lu sekolah buat apa? Ya, itu emang pertanyaan dasar. Benar, kadang lupa kita sekolah tuh hanya mengejar ijazah ataupun gelar. Ya sudah. Dan kita nggak tahu sekolah tuh fungsinya buat, misalkan gue jurusan ekonomi. Ya udah, gue dapat gelar sarjana ekonomi, selesai, stop. Dan gue nggak tahu ilmu ekonomi itu buat apa aja. Kadang-kala yang penting ya gue lulus, dapet ijazah, gue bisa apply kerja kemanapun. Karena modal S1 bisa nge-apply kemanapun. Tapi poin pentingnya adalah sekolah buat apa? Itu loh. Itu yang jarang orang mikir ke sana. Jadi memang di set goal ya sama Virgi ya, set goal bahwa mau ke arah sana, maka sekolah itu buat menuju atau jalan atau tangga menuju mimpi yang pengen buat raih. Kurang lebih gitu ya. Ini keren banget sih. Kalian kan, jadi kan ada fenomena mulai dari S2 terus langsung S3 gitu pokoknya. Tapi menurut saya ya itu tadi, jangan sekedar sekolah hanya untuk dapat degree. Mesti tahu sekolah itu untuk apa gitu, degree kamu tuh untuk apa sebenarnya, dan apakah perlu mimpi kamu itu uh, perlu degree setinggi itu. Karena ya kalau ini spesifik S3 ya,
nggak semua pekerjaan butuh S3 gitu menurut saya gitu. Jadi biarkanlah kesempatan-kesempatan S3 itu dipakai untuk orang-orang yang memang mimpinya membutuhkan pintu itu untuk dibuka gitu. Aku gemes aja gitu kayak kalau nggak punya dasar, pokoknya oh my god, it's so nice, to live abroad, blah blah blah. I want to still live in Europe. Udah deh sekolah lagi aja. No. Well, nggak apa-apa sih, cuma nanti aku punya banyak temen yang kebetulan dasar keinginan sekolah S3 tuh belum kuat, akhirnya struggling gitu. Karena buat aku sih S3 tuh nggak mudah saat itu, perjalanannya super sulit. Dan buat aku yang bikin aku bertahan saat itu adalah itu, because I have reason why I have to actually have a PhD gitu. Itu sih. Jadi janganlah sembarang sekolah. Mungkin S2 langsung S2 juga tuh jangan menurutku. Sekolah tuh susah kan, kayak kalau bapakku tuh bilang kayak, pokoknya dia kalau sekolah ya ngeluh-ngeluh, tapi sekolah itu kan kayak penjara ya deh. Harus beneran fokus di dalam belajar dan lain-lain, nggak bisa yang macam-macam kan, harus fokus selesai gitu. Jadi ya sekolah tuh menurut aku bukan sesuatu hal yang gampang juga gitu. Ketika kamu udah masuk ke sekolah, then you have to be responsible untuk menyelesaikan sekolah itu dengan hasil yang baik. Jadi sekolah bukan pelarian ya, kadang-kala kan, aduh bingung nih. Sekolah nggak dapat kerjaan nih, sorry, habis lulus nggak dapat kerja, udah sekolah lagi aja dibandingkan dihitung sebagai pengangguran gitu ya, beban negara. Ya, Jadi sekolah punya tuh, jujurnya gue bingung nih mau nanya apa lagi nih ya. Ayo, poinnya tuh kena semua gitu. Jadi salah satu lah benar-benar. Jadi ini sebuah inspirasi ya buat gue pribadi dan mungkin buat perempuan yang lainnya, laki-laki juga. Sekolah itu buat apa gitu. Dan pendidikan tuh penting ya buat lu pribadi. Pendidikan itu sangat penting. Kenapa pentingnya itu apa? Karena mungkin kalau secara teori ekonomi gampangnya pendidikan bisa menaikkan income sehingga terlepas dari yang namanya vicious circle kayak gitulah. Apakah hanya sebatas itu atau ada yang lebih dari itu? Pendidikan itu penting banget. Melepas dari kemiskinan, hanya melepas dari kemiskinan atau ada yang lebih dari itu lagi? bener banget gitu. Kalau nanti mulai belajar tentang teori intergenerational mobility gitu kan, pendidikan itu kan sebenarnya kunci untuk unlocking intergenerational mobility, dalam artian iya kan, kalau misalnya orang tuanya miskin, anaknya miskin, untuk memutus rantai kemiskinan yang intergenerasi ya harus sekolah. Itu udah banyak riset tentang itu. Ada yang lebih dari itu lagi selain melepas kemiskinan? Pendidikan itu penting banget. Ada nggak? Menurut pandang Virgi ada nggak? Ada, dan yang menurutku lebih banyak sebenarnya. Dalam artian lebih, tadi kan aku suka kamu ngomong bahwa kalau di teori ekonomi kan gampang gitu ya. Misalnya punya pendidikan supaya increasing DY, Y-nya income gitu kan. Sebenarnya perlu yang nanti disadari juga, tidak ada ilmu yang sempurna gitu kan. Ekonomi itu super kuantitatif dalam artian ya kan, semuanya harus bisa dihitung, ada modelnya dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya juga ekonomi itu ada hal-hal yang sebenarnya masih belum bisa dirambah atau sedang dirambah sekarang. Misalnya contohnya bagaimana kalau sebenarnya kalau punya pendidikan itu networknya growing, and how this network actually impact your future dan lain-lain. Nah, itu udah mulai tuh istilahnya riset bagian itu, tapi combining between economy, sociology dan lain-lain. Itu menariknya sebenarnya nanti kalau once you have the foundation as an economist, then you can actually doing other things gitu di situ. Tapi menurut aku sih take away, justru kalau dari aku sendiri, kenapa pendidikan penting itu adalah karakter. Karakter menurutku sih. Dan ketika kamu sekolah, kamu tuh kan ketemu dengan banyak orang ya, dengan banyak orang yang dimana kalau di lingkungan kerja nggak gitu. Biasanya timnya kecil, hanya kerja dengan 2-3 orang. Jadi ketika sekolah, bertemanlah sebanyak-banyaknya. Dan menjadi pendengar yang sebaik-baiknya. Dengarkanlah perbedaan pendapat, justru jangan mundur gitu. Karena disitulah sebenarnya menurut saya sekolah itu sangat bermanfaat dan bisa potentially merubah hidupmu gitu. Karena sebenarnya cara pikir, terus pembangunan karakter itu mulainya ya of course dari rumah, tapi setelah lepas dari rumah kan, kita nggak selamanya di rumah orang tua kan, ketika kita lepas dari rumah, pendidikan S1, S2, apapun itulah dimana karakter kita dibangun. Makanya ayo yang kan LPDP udah buka lagi, ayo semangat sekolah, selesaikan S1-mu. Kalau memang S2 menjadi jalan untuk facilitating your dream,
manfaatkanlah LPDP dan beasiswa lainnya, sekolah lagi kalau bisa di luar. Oke, kalau bisa di luar ya. Mudah-mudahan bisa keluar semua, bisa keluar negeri ya biar tadi pengetahuan, networking juga lebih internasional gitu ya. Ya, Bukan sponsor loh ini, contoh. benar dari Tenang aja meskipun sih, aku LPDP ya, tapi ya bukan sponsor. nggak ada sponsor, tapi mungkin ada RPDP masukin sponsor juga nggak masalah sih, lumayan lah. Karena logonya gitu supaya dia dalam Nah itu, sponsor. mantap. Oke, Virgi. Kayaknya semua pertanyaan sih gue udah habis ya. Dan pendidikan itu emang penting. Gue dapat poinnya adalah ya pendidikan merubah karakter. Terus pendidikan itu sekolah buat apa sebenarnya. Dan ya laki-laki dan perempuan ya harus setara. Nggak bisa membedakan antara laki-laki harus lebih tinggi ataupun perempuan lebih rendah. Atau sebaliknya lah. Ini nggak boleh ada Iya. gender. Nggak boleh diskriminasi sebenarnya. Oke, Virgi, kira-kira ini pesan lah khusus buat khususnya para wanita, karena ini sosok yang jujur kalau gue mau gue kagum gitu ya. Artinya ya dari awal lah udah wow, nih ketika ketemu di BI, wah udah punya prinsip mau sekolah S3 nih, jarang-jarang nih ketemu nih. Jarang-jarang. Yang seangkatan kita pun ada yang sudah keterima di BI gitu. Ada beberapa yang suka gue lihat, oh udah keterima BI yang waktu itu kita barengan. Nah, mungkin ada pesan khusus buat khususnya buat para wanita di mana ya lo pendidikannya tingginya ataupun mungkin ya pendidikan buat apa sih, buat apakah buat nanti buat dia dalam berkeluarga atau apa, mungkin ya semacam pesan aja sih, Virti. Apa ya? Banyak sih sebenarnya, nanti mungkin ada satu sesi lagi aku beneran pengen sharing tentang perempuan dan pendidikan dan karir ya, dan karena aku sampai gini, satu yang pengen aku sampaikan biar nggak misleading juga ya, maksudnya ya umur tiga, banyak teman-temanku tuh melihat aku sebagai seorang wanita yang cukup berhasil gitu ya, dalam artian selesai PhD di umur 29 tahun, pakai beasiswa, langsung bisa kerja di Bank Dunia sebelum PhD selesai dan lain-lain. Tapi percayalah, nanti ada sisinya lah. Percayalah di balik itu semua, aku juga mengalami kegagalan. Dan kegagalannya nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, banyak lah hitungannya. Nangis. Pokoknya udah sampai sakit, physically, mentally sakit juga ada gitu. Semuanya berproses gitu. Tapi dari India tuh ya itu, kalau memang mau jadi bahagia dan sukses dengan definisimu sendiri, itu satu ada prosesnya, jangan takut dengan kegagalan gitu ya. Terus kedua, ini bener-bener ada dua pesan yang ingin aku sharing sama teman-teman semua, terutama masih muda gitu ya. Yang pertama adalah ini dari mamaku. Mamaku itu, ini sedikit background aja ya. Mamaku itu memang sangat sosok ibu yang apa istilahnya, ngerti kan ya, apa standar standar patriarki Indonesia gitu, dalam artian pokoknya ya sayang sama keluarga, pokoknya ya pilihan itu dari, pokoknya everything has to be with husband's permission etc gitu ya. Tapi mamaku itu juga uh, refleksi dari pengalaman dia gitu ya, dia selalu bilang sama aku, Kak, Ade sebagai perempuan harus bisa berdiri sendiri. Uh, itu yang pingin aku karena dia bilang gini, karena mama bilang gini, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam satu rumah tangga gitu. Bisa jadi nanti ya nauzubillah min dzalik ya, entah suami meninggalkan tiba-tiba, kan kita nggak tahu gitu. Jadi selama kamu masih muda dan masih punya naungan rumah bapak ibumu gitu, janganlah menjadikan apa ya istilahnya, yang menurutku common banget untuk orang-orang perempuan seumuran aku, pas aku muda ya. Jadi begitu S1 langsung menikah dan lain-lain gitu. Ya kalau memang itu ini baik ya nggak apa-apa. Cuma menurutku pakailah masa mudamu untuk membangun itu, untuk mewujudkan bahwa one day kamu bisa berdiri di kaki sendiri. Tapi itu bukan berarti kamu nggak nikah dan lain-lain ya gitu. Bukan berarti kan ketika kita menjadi seorang istri, kita tidak boleh bekerja, atau bukan berarti kalau kita bekerja kita luar kodratnya dari seorang istri gitu kan. Tapi itu yang menurut saya penting gitu. Mau kamu nanti menikah, alhamdulillah, enggak ya sudah gitu. Tapi berdiri, pokoknya bangunlah dirimu supaya kamu bisa berdiri di kaki sendiri. Ini saya ulang-ulang banget gitu, karena we will never know what happened to us. Dan ketika pelindung kita saat itu keluarga bapak mama udah tua, we
apa ya, we only have our own gitu to protect ourselves. Jadi you have to be able to stand on your own foot. You have to be able to stand on your own. Jadi udah itu satu. Sama kedua, untuk orang yang benar-benar mau jadi ekonomis, ini salah satu teman baikku, dia peneliti, cowok nih, malah cowok ya, peneliti Meksiko. Dia dulu supervisor aku di Finland. Dia bilang sama aku gini, itu tempat sampah aku lah, dalam artian ya kan aku juga di Bank Dunia itu bukan berarti it's easy gitu ya. I'm fighting against discrimination perempuan, terus sebagai staf muda baru gitu kan, dan lain-lain. Susah lah gitu ya, apalagi sebagai cewek gitu ya, perempuan. Terus dia bilang, I'm really sorry Virgie, kata dia gitu. You are unfortunately in a field that is very very harsh, especially to a woman. Dia bilang, I have so many women economists that actually have to fight twice, triple, quadruple as hard as more than other people gitu, terutama yang male economist ya. Jadi dia bilang, unfortunately kenyataannya seperti itu di dunia ekonomi. Sebagai perempuan harus punya mental yang kuat gitu. Jadi nanti teman-teman ketika mulai dari sekarang sampai ke depannya, mungkin S1, S2, S3 pasti akan menemukan banyak sekali mental block atau apa ya, orang yang akan menjatuhkan teman-teman semua gitu. Nggak usah S1, nggak usah S2, nggak usah S3, nggak usah ini, nggak usah itu, dan segala macamnya. Atau you're not competent gitu. Just because you're young and you're woman gitu. Jadi menurut kalau kata temanku ya itu kayak, ya you have to actually, apa ya, bahasanya dia tuh, as a woman economist, you have to toughen up yourself. Because you have the right to actually thrive as much, as high as the male economist, dia bilang kayak gitu. But then in order for you to achieve that position, you have to toughen up yourself mentally. Gitu. Itu sih 2 pesan. Jadi tolong dengan sangat teman-teman perempuan di sana, ayo semangat, ayo kita sekolah tinggi-tinggi, cari kerja, cari pengalaman yang baik, build your network so that you can stand on your own. Karena jangan lupa, perempuan yang punya pendidikan yang tinggi nanti insya Allah anak-anaknya juga pintar-pintar dan Yes. Panjang banget by the way, aku nggak bisa aku kayak. Nggak. Ini beneran gue nggak tahu ya. Ini mungkin tamu pertama kali ya, yang artinya gue tuh ngerasa, oh iya, apa namanya? Ya pertama ya poin dari nyokap lu, misalkan yang memberikan bahwa perempuan nggak harus berdiri kaki sendiri, itu gue setuju gitu. Kehidupan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ke depannya, ya ujung-ujungnya kan kalau gue selalu bilang ke yang lainnya gitu ya, ke teman, ke apa, pada akhirnya lu akan hidup sendiri. Maksudnya dalam artian gini, semua orang akan meninggalkan kita, misalnya orang tua, keluarga, cepat atau lambat kan pasti ya meninggal gitu, wafat cepat atau lambat kan. Baik itu pasangan, nanti kan pasangan kita, entah siapa, pokoknya kita pada akhirnya akan sendiri nanti. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika kita sendiri, terus kita minta bantuan ke siapa? Ya kita punya Allah gitu kan, punya Allah, iya punya Allah gitu. Berarti kita harus punya pengetahuan juga. Kita nggak bisa ketemu dengan kakak kita, dengan adik kita, nggak bisa mereka juga punya kehidupan sendiri-sendiri gitu. Dan itu good point buat gue kayak, oh iya, wah keren gitu, keren. Terus yang kedua adalah mulai mental. Ya kadang-kadang kan memang ada tanda kutip lah ya, diskriminasi itu mungkin masih ada gitu ya. Bahwa yang mental tadi, latihan mental segala macam, bahwa memang keras antara laki-laki dan perempuan masih ada perbedaan itu, dan di situ lu membuktikan sesuatu yang luar biasa sebenarnya sih. Gue salut sih sebenarnya. Nggak tahu ngomong apa lagi. Oke lah Firdi, nanti ya mungkin nanti ada sesi khusus di mana nanti yang lu bilang itu, mungkin lah suatu saat nanti ada kesempatan misalnya lu mau sharing sesuatu yang lebih fokus ke arah karir. Pendidikan ini kan masih pengenalan sebenarnya. Tapi anyway, makasih banget Virgi ya udah ngeluangin waktu ya. Ya. Dari kasih buat sharing, jarang-jarang. Kayaknya ini baru pertama kali deh aku sharing sama dia. Tenang aja, Virgi nanti mungkin bisa jadi penasehat